Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 11 Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Dr. Randus Pribadi Bangun M.Hum. Pada video kali ini, kami akan memaparkan video proyek kami dalam bentuk flyer dan juga materi yang telah kami diskusikan dengan judul Keberagaman dalam Bingkai Indonesia. Next slide. Nah, untuk pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami dahulu. Yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu Hana Melisa Putri Brahmana, dengan Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian. Yang kedua ada Lewi, kepada Lewi kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Lewi selaku Sekretaris dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian. Yang ketiga ada Putri, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Putri Nursia Fitri Lubis. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Ada Ignatius, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Ignatius Indikalawaru dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi S1 Fisika. Kemudian ada Aji, kepada Aji kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Aji Darmawan. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan. Next slide. Kemudian ada Umniati, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Umniati Atia dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian ada Ilham, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Yusuf. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Kemudian ada Debbie, kepada Debbie kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Debbie Griselda Depari dari Prodi Farmasi. Kemudian ada Fitri, kepada Fitri kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Fitri Andayani dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian. Dan yang terakhir ada Raka, kepada Raka kami persilakan. Perkenalkan, saya Raka Dimas Praditya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi. Baiklah, kita masuk ke materi. Next slide. Nah, di bagian pertama ini kami ada membuat pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini kami membuat proyek kami yang kami buat dalam bentuk flyer. Nah, di mana dalam flyer ini kami menampilkan bahwa Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman, dimulai dari agama, suku, ras, golongan, bahasa daerah, dan masih banyak lagi. Tapi keragaman itulah yang membuat Indonesia menjadi kaya. Next slide. Di bagian materi ini akan dijelaskan oleh rekan kami, Aji. Kepada Aji kami persilahkan.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kerukunan. Kerukunan itu berasal dari kata rukun atau bahasa Arab yang berarti asas atau dasar. Dalam KBBI, rukun berarti baik, damai, tidak bertengkar dan bersatu hati, serta bersepakat. Atau biasa juga diartikan sebagai kehidupan yang terjalin damai, tidak bertengkar dan satu hati. Lalu ada pengertian toleransi. Pengertian toleransi di sini berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata tolerare, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Secara luas dapat juga diartikan suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Lalu ada pengertian keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi di dalam masyarakat di mana terdapat adanya perbedaan. Nah, perbedaan itu meliputi dalam bidang terutama suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, adat kesopanan, serta situasi kondisi ekonomi. Saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aji. Kemudian untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Lewi. Kepada Lewi, kami persilakan. Contoh keberagaman. Contoh keberagaman yang pertama itu contoh keberagaman dari suku, yaitu 1. Kegiatan upacara adat, 2. Pakaian tradisional, yang ketiga rumah adat, yang keempat makanan tradisional, yang kelima alat musik dan lagu. Contoh keberagaman agama, agama Islam, agama Kristen, dan Katolik. Contoh keberagaman ras, yang pertama itu kelompok ras Papua Melanezoid, yang kedua kelompok ras Negroid, yang ketiga kelompok ras Melayu Mongoloid. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Lewi. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Umniyati. Kepada Umniyati, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah manfaat keberagaman. Yang pertama, mendapatkan banyak wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai agama, suku, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mempererat tali persaudaraan antar masyarakat Indonesia walaupun mempunyai perbedaan. Yang ketiga, lebih bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan berkah yang telah diberikan berupa keragaman. Next slide. Lanjut yang keempat, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kaya nilai-nilai luhur yang dimiliki masyarakat pada setiap daerah. Kelima, memperkokoh rasa persatuan serta kesatuan antar masyarakat dalam menjaga NKRI. Dan yang keenam, keragaman mampu menumbuhkan rasa nasionalisme setiap masyarakat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Umniyati. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Putri Nur. Kepada Putri Nur, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh tindakan menghargai keberagaman. Ada 5. Yang pertama, apapun jenis pekerjaan yang dilakukan, apabila tidak merugikan orang lain, harus kita hormati dan mendukung serta tidak menghina pekerjaan tersebut. Yang kedua, menghargai perbedaan agama antar umat beragama satu sama lain, seperti tidak membuat acuh saat teman yang beragama berbeda dengannya sedang melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Yang ketiga, menghargai cita-cita ataupun keinginan setiap orang, seperti ada yang ingin menjadi guru, pilot, penari, dan lainnya, patut untuk dihargai dan didukung karena merupakan hak setiap orang. Yang keempat, menghindari perasaan iri atas prestasi ataupun cita-cita orang lain. Dan yang kelima, apabila memiliki saudara ataupun teman yang berasal dari daerah lain yang memiliki adat istiadat berbeda, harus dihargai budayanya, dengan tidak membuat ricuh serta tidak boleh menganggap remeh kebudayaan lain. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas Putri Nur atas pemaparan materinya. Kemudian untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Debbie. Kepada Debbie, kami persilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya, faktor penyebab keberagaman di Indonesia.
Apa saja sih faktor penyebab keberagaman di Indonesia? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui konsep multibudaya ini berbeda dengan konsep lintas budaya, sebagaimana pengalaman bangsa Amerika yang beragam budaya, karena hadirnya beragam budaya dan berkumpul dalam suatu negara. Dalam konsep multibudaya, perbedaan individu meliputi cakupan makna yang luas. Sementara dalam konsep lintas budaya, perbedaan etnis yang menjadi fokus perhatian. Keragaman budaya atau multikultural merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai budaya, berinteraksinya beragam individu dan kelompok dengan membawa perilaku budaya, memiliki cara hidup berlainan dan spesifik. Keragaman seperti keragaman budaya, latar belakang keluarga, agama, dan etnis tersebut saling berinteraksi dalam komunitas masyarakat Indonesia. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Debbie. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami Fitri. Kepada Fitri, kami persilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya adalah tindakan yang menimbulkan gesekan terhadap keberagaman, yaitu satu, timbulnya pertentangan antar budaya, yaitu timbulnya konflik antar budaya satu dan budaya lainnya. Kemudian yang kedua adalah kecemburuan sosial, yaitu suatu kondisi di mana munculnya kelas-kelas sosial karena adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti dari segi hukum, ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada sentimen kedaerahan, yaitu perilaku yang terlalu mementingkan daerahnya sendiri tanpa memerdulikan pemerintah atau daerah lainnya. Dan yang keempat ada perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi, yaitu perubahan yang terjadi diakibatkan masuknya budaya-budaya barat ke Indonesia, yang menyebabkan nilai-nilai budaya semakin turun atau semakin hilang maknanya. Selanjutnya saya persilakan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitri. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami Ignatius. Kepada Ignatius kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Nah, sekarang adapun faktor penyebab terjadinya konflik keberagaman agama di Indonesia. Yang pertama yaitu sifat dari masing-masing agama yang mengandung tugas, dakwah, atau misi. Yang kedua, kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama lain. Keberagamaannya lebih didominasi oleh sikap fanatisme dan kepicikan atau taklid buta. Yang ketiga, para pemeluk agama tidak mampu menahan diri sehingga kurang menghormati bahkan memandang rendah agama lain. Yang keempat, kaburnya batas antar sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain, baik inter umat beragama maupun antar umat beragama. Dan yang terakhir adalah kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ignatius. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami Raka. Kepada Raka kami persilakan. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa contoh konflik mengenai keberagaman di Indonesia. Yang pertama yaitu 1. Tragedi Sampit. Tragedi ini bermula dari konflik antar kelompok etnis Dayak dan Madura yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah. Tempo mencatat konflik bermula pada 18 Februari 2001 saat 4 anggota keluarga Madura yaitu Matayo, Haris, Kama, dan istrinya tewas dibunuh. Warga Madura lantas mendatangi rumah milik suku Dayak bernama Timil yang dianggap telah menyembunyikan si pembunuh. Konflik kedua yaitu konflik Maluku. Konflik ini adalah konflik kekerasan dengan latar belakang perbedaan agama yakni antar kelompok Islam dan Kristen. Konflik Maluku disebut menelan korban terbanyak yakni sekitar 8 sampai 9.000 orang tewas.
Selain itu, lebih dari 29.000 rumah terbakar, serta 45 masjid, 47 gereja, 719 toko, 38 gedung, dan 4 bank hancur. Rentang konflik yang terjadi juga yang paling lama, yaitu sampai 4 tahun. Konflik yang ketiga yaitu konflik 1998. Krisis ekonomi berujung menjadi konflik sosial pada penghujung Orde Baru. Jatuhnya Soeharto ditandai dengan merebaknya kerusuhan di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kerusuhan tersebut, banyak toko dan perusahaan dihancurkan massa yang mengamuk. Sasaran utama adalah properti milik warga etnis Tionghoa. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Raka. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami Ilham. Kepada Ilham, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan cara mengatasi konflik di lingkungan kampus. Adapun itu yang pertama adalah memupuk rasa toleransi antara satu dan lainnya. Kemudian ada saling menghormati terhadap sesama, dan yang ketiga menerapkan hidup rukun bagi mahasiswa di kampus, dan yang terakhir itu menggunakan bahasa yang tepat ketika mengobrol dengan teman. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ilham untuk memaparkan materinya. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, setelah kita mendengarkan beberapa materi dari anggota kelompok kami, dapat kita simpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang pluralistik. Kelompok keagamaannya sangatlah beragam di masyarakat, mulai dari budaya, etnik, agama, dan lainnya. Karena sangatlah beragam, terkhusus pada agama yang ada di Indonesia, maka agama di Indonesia sangatlah beragam, di mana jika terjadi perpecahan satu saja bisa berakibat fatal bagi pembangunan negara Indonesia. Maka dari itu, kita harus hidup dengan rukun satu dengan lain, dengan berbeda agama yang satu dengan yang lainnya. Kerukunan antar umat beragama berarti satu kehidupan yang bersama pada suatu masyarakat dengan tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran, dan dengan muatan makna yang baik dan damai. Apabila ada kerukunan, maka tidak akan ada kedamaian dan ketentraman. Dan sebaliknya, jika kita menanamkan sejak dini sifat kerukunan, maka ini akan berdampak positif di masa yang akan datang nanti. Baiklah, demikianlah hasil dari diskusi kami dan juga mengenai proyek kami yang kami buat dalam bentuk layar. Terima kasih sudah menyaksikan dan mohon maaf jika kami ada salah kata. Dengan demikian kami akhiri dengan mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.